Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 220222150 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, reguler A kelas 4. Di sini saya akan membahas tentang definisi akuntansi sektor publik. Definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi semua informasi keuangan pemerintahan yang dilakukan secara detail dan agregat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi transparan dan akurat tentang pengelolaan keuangan entitas tersebut kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, legislatif, dan pihak lain yang terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya publik. Akuntansi sektor publik juga berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Adapun peran dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan praktik akuntansi dalam konteks sektor atau pemerintahan. Akuntansi dalam sektor publik memiliki beberapa peran yang mencakup pelaporan keuangan yang transparan. Salah satu peran utama akuntansi dalam sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada pemangku kepentingan seperti warga negara, investor, dan lembaga donor. 2. Pengelolaan anggaran yang efisien. Akuntansi membantu dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pengeluaran pemerintah secara efisien. 3. Evaluasi kinerja program-program publik. Melalui praktik akuntansi, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja program dan kegiatan publik. Fenomena terkait akuntansi sektor publik mengacu pada peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan praktik akuntansi dalam sektor publik. Contohnya, kebijakan pemerintah, transparansi laporan keuangan, dan perubahan standar akuntansi yang memengaruhi pemerintahan. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik di Indonesia meliputi berbagai organisasi dan entitas yang memiliki peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang pertama, lembaga tinggi negara, termasuk lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, Departemen Pemerintah, meliputi semua kementerian dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pelayanan publik di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan lain-lain. Ketiga, pemerintahan daerah, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran dan sumber daya di tingkat lokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah mereka. 4. Yayasan. Yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. 5. Partai politik. Partai politik yang memiliki peran penting dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia. Akuntansi mereka penting untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana partai secara transparan. Keenam, perguruan tinggi, universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya yang merupakan bagian dari sektor publik dalam konteks penerimaan dana publik dan penyediaan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ketujuh, organisasi nirlaba, termasuk organisasi sosial, kemanusiaan, dan lingkungan yang memainkan peran penting dalam membangun masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.
elemen-elemen akuntansi sektor publik. Adapun elemen-elemen akuntansi sektor publik yang tercantum di bawah ini yaitu 1. Perencanaan publik merupakan proses untuk menetapkan tujuan, strategi, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam periode tertentu. Kedua, penganggaran publik. Proses penetapan dan otorisasi alokasi dana untuk program-program dan kegiatan publik berdasarkan perencanaan yang telah disusun. 3. Realisasi anggaran publik. Tahapan di mana anggaran yang telah disetujui digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. 4. Pengadaan barang dan jasa publik. Proses untuk memperoleh barang, jasa, atau konstruksi yang diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Kelima, pelaporan keuangan sektor publik. Kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan secara periodik kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat umum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Keenam, audit sektor publik. Proses pemeriksaan independen terhadap keuangan dan operasionalitas pemerintah untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, kekurangan informasi keuangan, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Ketujuh, pertanggungjawaban publik. Prinsip bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Konsep sektoral ekonomi. 1. Pengelolaan sektor publik sebagai organisasi. Kedua, perbedaan tujuan organisasi dalam sektor publik. 3. Penggunaan dana publik. 4. Pengaruh faktor eksternal dalam pendanaan. 5. Peran pemerintah dalam manajemen makroekonomi. 6. Konsep baru pemerintahan. 7. Pengaruh perubahan politik dan ekonomi terhadap profesi akuntan sektor publik. Profesi akuntan sektor publik. Profesi akuntan sektor publik melibatkan praktik akuntansi seperti akuntansi perpajakan, audit, dan konsultasi untuk organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Tujuannya adalah memastikan transparansi dan keakuratan laporan keuangan klien, memengaruhi pertumbuhan bisnis global. Meskipun terjadi perkembangan signifikan dalam bidang ini, kontroversi dan kritik-kritik muncul terkait penerapan teknik akuntansi. Pengembangan pendekatan sosiologi membantu mengatasi kritik-kritik tersebut. Perubahan pemikiran Orde Baru ke Orde Reformasi. Perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi menunjukkan pergeseran menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, dengan tuntutan yang lebih besar terhadap akuntabilitas dan kejujuran dalam pengelolaan sektor publik. Ini mencerminkan transformasi nilai dari stabilitas politik menuju good governance. Akuntansi juga mengalami perubahan menjadi lebih terfokus pada memenuhi tuntutan masyarakat untuk memajukan sektor publik dan meningkatkan kejujuran serta etika profesi. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.